Tema bulan ini adalah make progress, membuat kemajuan. Berubah kemajuan. Kemajuan berarti berubah. Pertumbuhan berarti perubahan. Berubah ke arah maju. Maka 5 kali ibadah, 5 sesi. Sekarang sesi yang pertama. Ya, tapi datang yang kelima langsung atau mau pulang lagi, balik lagi, pergi ke bawah, ngafe, masuk lagi boleh juga ya. Tapi kan sekarang semuanya ada rekamannya. Ya simak aja YouTube-nya 5 kali ibadah serial ya. Ibadah pertama maka Roma 8:28. Roma 8:28 ayat 28, 29, 30. 3 ayat saja, ayat yang lain saya sebutkan ada tertulis ya, begini, begitu gitu ya. Disebut ayatnya tapi tidak dibaca. Roma 8:28, 29, 30. Roma 8:28, 29, 30. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Kita bukan orang percaya menjadi orang percaya. Kita bukan keturunan Abraham menjadi keturunan Abraham. Untuk apa kita dibeli, ditebus yang hari ini mungkin diperingati dengan perjamuan kudus. Mengingat penebusan kita. Kalau bicara penebusan maka juga bicara bangsa Yahudi ditebus dari perbudakan di Mesir. Dimerdekakan. Dan waktu itu kalau malaikat maut melihat di jenang pintu, di jendela tidak ada darah, yang sulung mati. Tapi yang ada darahnya tidak mati. Maka diperingati Paskah. Dan Paskah itulah Tuhan Yesus disalib. Dan perjamuan kudus memperingati salib, memperingati penebusan. Dari budak dosa menjadi orang yang merdeka. Sehingga ada tertulis di dalam Yesus tidak ada lagi kutuk. Kutuk tertinggi adalah maut. Nah sekarang kalau kita bicara di dalam Tuhan Yesus tidak ada kutuk. Kok saya seperti terkutuk ya? Kalau saya nih pribadi ya, 2009 kebakaran. Kerusuhan 98, kita bangkrut. Covid, anak istri kena juga Delta. Saya pikir ya, Mazmur kita baca tiap hari. 1000 rebah kiri, 1000 rebah di kanan. Saya rebah juga. Saya pikir kita tidak rebah gitu loh, ayatnya begitu ya. Ini kayak terkutuk gitu ya. Atau yang lain, firman Tuhan berkata, burung di udara, rambut tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Yang botak jangan tanya saya, kenapa saya jatuh. Karena Tuhan yang mengizinkan, bukan saya. Kenapa Tuhan izinkan? Tetap saya tidak akan lari dari firman bahwa orang Kristen di dalam Kristus tidak ada kutuk. Lalu gimana kita memaknai kejadian-kejadian yang sepertinya hukuman? Sakit, masalah, musibah. Maka firman Tuhan mengajarkan itu diizinkan terjadi sebagai proses. Supaya kita yang sudah dipanggil ini menjadi serupa dengan Kristus. Kita akan menjadi mulia. Mulia itu seperti apa? Seperti Tuhan Yesus waktu dia jadi manusia. Pada mulanya firman. Firman bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu menjadi manusia. Makanya Filipi berkata dalam keadaan sebagai manusia dia mati. Kalau Tuhanmu, Tuhan kok mati? Dia jadi manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, dia mati untuk menebus kita, penebusan. Supaya kita tidak maut. Seperti bangsa Mesir yang nggak ada pintunya, nggak ada darahnya, maut. Mati, yang sulung mati. Ayam sulung, kambing sulung, domba sulung, kucing sulung, mati semuanya. Anak sulung mati, suaminya Pak Sulung mati juga. Jadi rumah itu ada 2 orang mati. Mereka ke Pak RT, anak saya mati, anak saya juga mati. Semua rumah pasti ada sulungnya. Lapor ke RT, RW, Firaun. Di Firaun pun lagi menangis. Dan Firaun tahu betul, karena sudah ada kutuk-kutuk sebelumnya. Ini pasti gara-gara orang Yahudi itu. Musa dipanggil, pergi, bawa umatmu pergi. Yang di dalam Kristus, kalau perjanjian lama, yang ada darahnya, gak ada kutuk. Maka perjanjian baru berkata, di dalam Kristus, tidak ada kutuk. Pertanyaannya lagi adalah saya ulangi. Kok saya seperti kena kutuk ya?
sial melulu, bangkrut melulu. Bukan kutuk lagi. Kita harus memaknai kejadian. Membuat progres, kemajuan itu akarnya adalah perubahan mindset. Mindset tentang kehidupan ini memaknai kok terjadi itu kenapa? Terjadi karena Tuhan izinkan supaya yang dipanggil ini jadi serupa dengan Tuhan Yesus. Serupa apanya? Hatinya, pikirannya, cita-citanya, angan-angannya, perilakunya, karakternya. Anda terima Tuhan Yesus, mati masuk surga, otomatis. Ya, terima Tuhan Yesus hari ini, dibaptis, tanda pertobatan, bahkan gak sempat dibaptis, mati masuk surga. Tapi kalau enggak mati-mati, ya kita kan hidup nih, lahir baru, sampai nanti mati. Nah, supaya engkau diperbaharui oleh pembaharuan akal budimu dari waktu ke waktu. Nah, perubahan itu caranya gimana? Belajar firman Tuhan. Sama juga bisnis lah, kita ilustrasi bisnis. Kita belajar bisnis S1, S2 sampai magister. Terus bisa dagang gitu? Ya enggak. Itu baru ngisi otak. Tapi dari kecil sama orang tuanya diajari jualan, bantu orang tua, jiwanya terbentuk. Jadi proses itu kalau bicara karakter jiwa lewat proses. Master bisnis hanya untuk logika strategi. Saya ini orang Jawa, matanya belok, kulitnya coklat. Tapi hatinya Taiwan banget. Saya pedagang murni, sales ajaib orang bilang. 7 bulan gabung sebuah jaringan crown director, Pak. Indonesia cuma 2 Pak, yang crown director kurang dari setahun. Saya ini 5 tahun, update saya bilang begitu. Kalau saya bicara kemajuan dalam bidang apa, cepatnya luar biasa. Ya, nanti saya ceritain di sesi berikutnya. Tapi bicara kemajuan, progres, maka mindset itu penting. Saya orang Jawa, istri saya orang Tionghoa. Lebih pintaran dagang saya, saudara. Dari mana saya belajar dagang? Karena waktu kecil saya miskin. Kalau saya minta duit sama bapak saya, ibu saya, gak dikasih. Ya, minta sepatu gak dikasih. Ini uang. Ya, kamu beli plastik gulungan, ini dibeliin lasnya, dipotong-potong jadi kantong-kantong plastik. Nah itu kamu jual. Ini seminggu nih untung segini, sebulan segini, 3 bulan kamu beli sepatu. Jadi gara-gara miskin, itu sekolah terbaik untuk ekonomi, saudara ya. Ada yang miskin lalu mati, ada yang miskin gak mau mati-mati, lalu dagang. Muka Jawa, hati Taiwan, saudara. Ikut Astra Export 3 tahun, bikin perusahaan ekspor. Nganter anak sekolah TK 6 bulan, bikin sekolah TK. Makanya orang bilang saya, Pak Jarod ini Taiwan banget nih. Belajarnya cepat banget. Baru berapa bulan, berapa tahun, udah bikin sendiri gitu ya. Dari mana? Dari pengalaman. Maka pengalaman itu akan mengubah, bukan hanya teori. Ya teori pintar juga penting juga ya. 2 tahun pandemi saya jual lukisan. Seminggu laku satu, sebulan 100 juta, 2 tahun. Lalu saya ketemu Pak Aswin, Gembala Betani Nginden, Surabaya. Saya khotbah di cabang beliau yang di Surabaya Barat. Ya, ngobrol sampai malam. Wah ternyata beliau juga pelukis. Ya, Philip Mantova juga pelukis, Debbie Basti juga pelukis. Ya, banyak juga bantuan pelukis gitu ya. Tapi beliau melukis 2 tahun sekali gitu Pak Aswin gitu ya. Dan dia kolektor. Saya ditunjukin lukisannya, wah ada yang 1 miliar. Wah saya diajari. Pak Jarod jangan sebulan jual 4 Pak. Setahun 2 aja Pak. Lalu bikin pameran yang, wah pokoknya diajari cara dongkrak dan nge-branding gimana lukisan tuh bukan 10-20 juta seperti yang saya jual, 500. Saya ketemu lagi namanya Pak Reno. Wih lebih pintar lagi, bukan kolektor aja dia. Dia punya, Anda masuk ke Jatim Park, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dia punya 11 museum di dalamnya. Dia punya track record mengangkat pelukis dengan dibuat bukunya. 1 lukisan dibikin konsepnya, dibikin ceritanya. Dan dia bilang begini sama saya, Pak Jarod kan penulis buku. Lukisannya dibikin konsep Pak. Diceritakan Pak, bawa pameran Pak. Wah pokoknya singkat cerita dah. Saya belajar strategi. Gimana dongkrak lukisan. Saya pelajari dan saya berkata akan saya lakukan. Gitu ya. Sejak itu gak laku lagi lukisannya. Sudah sampai sekarang 2 tahun gak laku. Saya dibeleh ke Tuhan. Kamu tuh hamba Tuhan, gak usah pakai teori. Pakai kasih karunia aja. Ya, tapi teori penting juga. Teori itu penting juga untuk berstrategi.
Tapi orang Kristen kalau bisa kombinasi antara strategi, kasih karunia, perkenanan Tuhan. Nah, saya bicara hari ini mengenai progres. Bagaimana kita memaknai kejadian. Supaya kejadian-kejadian yang terjadi, tentu yang tidak diharapkan ya, tidak menghancurkan kita. Justru membawa kita pada apa? Keserupaan dengan Kristus. Kita dipanggil, dipilih, dimuliakan. Tapi untuk dimuliakan itu Roma 8:28 diizinkan. Diizinkan itu diizinkan dalam rangka membuat kita mulia. Kan kesulitan kita kadang memaknai kejadian ya. Kalau saya pelayanan, saya baik, saya begini. Kok saya dijahatin orang ya? Kok saya ngalamin ini ya? Nah, kalau kita berkonsep seperti itunya salah, maka proses menuju seperti Kristus malah jadi berhenti. Padahal tujuan kita hidup ini seperti Kristus. Untuk itulah diizinkan. Tapi jangan takut diizinkan. Saya pernah khotbah juga di sini tahun lalu pada tahun lalu. Pak, kalau gitu gimana Pak menjamin supaya nggak diizinkan? Mana bisa? Ya, tapi jangan takut. Kenapa? Mendatangkan kebaikan. Oke, penekanannya di sini. Apa? Mendatangkan kebaikan. Tak kasih kesaksian yang pernah saya saksikan. Tapi saya akan perpanjang dan memaknai lebih dalam. Karena memang hebatnya, indahnya hidup dalam Tuhan tuh kejadiannya sama. Hari demi hari kita beri makna baru. Dan makna baru ini membangun mindset, value, nilai yang mengubah hidup. Sehingga hidup kita berubah, ada progresnya. Mau bicara progres karir, bisnis, bisa juga. Tapi sekarang saya lebih banyak berbicara progres mengenai pertumbuhan karakter kehidupan kita. Ya. Saya kasih contoh kejadian yang paling memalukan sebagai hamba Tuhan, yang paling susah dipahami kalau hamba Tuhan. Yaitu kita kena hipnotis. 400 juta melayang. Jadi istri saya dibawa ke cabang 1 100 juta, cabang 2 enggak bisa. Tadi kan habis narik 100 juta di cabang yang lain, password segala macam, alasan, verifikasi, ibu kandung keluar juga. Pokoknya singkat cerita muter-muter 4 cabang, hampir setengah harian. Ditinggal di tempat jual buah, lalu ya yang uangnya itu di mobil yang nipu gitu ya pergi. Istri saya pulang servis mobil, jalan kaki karena rumahnya dekat. Ada yang bilang shalom begini begitu, mau nanya tempat panti asuhan Immanuel, kita mau ngasih persembahan. Jadi bahasanya keren ya. Pakai shalom, mau ngasih perpuluhan, mau nyumbang, tahu nggak? Oh ya nggak tahu gitu. Di mana denger sih pernah ada panti asuhan seperti itu. Datang orang lain, duduk, ada apa sih? Ya kenalan juga bertiga gitu. Oh saya tahu di sana gitu ya. Saya sehari nggak ada kerjaan. Ibu nanya istri saya, kita antar yuk gitu ya. Nah, kan kita bertiga kan mobil, teman saya ada mobil, nggak jadi di sini, telepon temannya datang gitu ya, masuk mobil lah gitu bla bla bla. Pokoknya ya singkat cerita kena hipnotis. Anda kalau dengar kesaksian saya kita kena hipnotis gimana? Dalam hati ngomong apa? Pendeta kok kena hipnotis? Pasti dosanya banyak. Kuragukan kelahir baruannya. Rohnya ada Roh Kudusnya enggak tuh? Maka ini yang paling susah dipahami. Bangkrut ya emang salah bisnis juga sih. Ditipu emang yang ditipu jahat banget juga sih. Tabrakan emang saya kurang hati-hati sih. Nah, saya udah di pinggir jalan ketabrak. Nah, lebih susah lagi tuh memahaminya. Tapi kena hipnotis. Duh, kita gak berani cerita. Pengen sih cerita. Baru mau cerita saja di tempat itu memang ada orang lagi ngomong. Karena di mana-mana kena tuh. Di Pondok Indah kena, di sini kena, di sana kena, di Bandung kena gitu. Ada yang ngomong nih, tahu gak sih itu tuh. Pelayan Tuhan lo, WA lo dia. Itu kena hipnotis 20 juta. Wah yang satu ngabari, pasti dosanya banyak. Saya jadi mikir bercerita, kalau dosanya banyak gimana 400 juta? Ya kagak jadi cerita deh. Makanya kita diem aja, kagak pernah cerita. Aduh orang punya masalah tidak cerita, itu stresnya luar biasa saudara. Hidup di dunia ini kalau kita punya teman satu orang saja, kita bisa cerita masalah kita. Tapi kalau Anda hidup ini gak punya rahasia, ada punya rahasia. Sama istri rahasia, sama suami rahasia. Anda menyimpan rahasia, itu stresnya minta ampun. Gimana kabarmu? Baik. Tahu-tahu dengar cerai kan gitu kan ya. Selama ini nyimpan rahasia. Coba keluar aja deh dapat nasihat yang tepat. Selesai baca aja. Gimana punya utang ini? Wah, mungkin dia mau bantu gitu ya. Ada mungkin juga nggak mau bantu juga. Yang komentari juga banyak. Tapi kalau kita hidup pada rahasia udah berat banget. Tapi gimana lagi kan mau cerita juga nggak berani. Oke, singkat cerita. Singkat cerita ya istri pulang ke Surabaya karena mertua dengkulnya sakit, mau dioperasi. Kan kita biasa kalau orang tua sakit itu ya iuran gitu ya. Kali itu istri saya bilang, kali ini nggak bisa iuran seperti sebelumnya. Memang di keluarga kita paling diberkati. Baik keluarga saya atau keluarga istri saya ya.
Loh kenapa gitu ya? Ya tabungannya dikuras orang, 400 juta hilang. Ya, gimana ceritanya? Kena hipnotis. Wadah. Mertua saya, ipar saya tuh pertanyaannya sama dengan cerita dia kena hipnotis. Yang kena dia ya. Jadi ipar saya, mertua saya tuh tanyanya gini, waktu itu terjadi tuh Jarotnya bagaimana? Jarotnya gimana kamu ngilangin 400 juta? Anda kira tahu nggak ya arah pertanyaannya kenapa Jarotnya bagaimana? Karena di Surabaya ada istri yang lain, suaminya bukan Jarot gitu loh. Ya, ngilangin 10 juta dimaki-maki, ngilangin 20 juta digampar, digoblok-goblokin. Waduh, dibilang otaknya di mana, udah pokoknya dah. Lalu dia cerita, ya aku pulang kayak masih kena pengaruh hipnotis, tapi Jarot pulang tuh kayak begitu ketemu tuh pengaruhnya hilang. Saya nangis gitu. Ya harus dipeluk, diajak doa. Mau cerita nangis lagi malamnya, dia peluk lagi, diajak doa. Mau cerita sedikit nangis lagi, ya dipeluk lagi, diajak doa. Pokoknya inti ceritanya adalah cuma dipeluk dan doa, udah gitu aja. Istri saya pun mendengar cerita yang lain bahwa orang-orang yang mengalami seperti kasus seperti itu suaminya ngamuknya luar biasa. Oke, para suami, para bisnismen lagi ya. Anda rugi 100 juta sanggup nggak? Sanggup lah, bisnisnya miliaran. Rugi 1 miliar sanggup nggak? Sanggup lah, bisnisnya puluhan miliar. Tapi kalau istri ngilangin 100 juta gimana? Lebih berat ya. Karena kalau kita bisnis rugi, itu kesalahan kita. Tapi kalau istri yang mengilangin, kita bisnis dengan segala rugi, ditipu, capek, stres, segala macam. Krimnya misalnya 500 juta, terus dia ilangin. Itu banyak suami itu ngamuknya luar biasa loh. Kenapa? Itu kan tinggal krimnya. Woblok. Ini kerja berapa tahun misalnya begitu kan. Nah dia dengar cerita itu, dia tuh sadar, sesadar-sadarnya. Ya sebenarnya juga sadar, tapi makin sadar betapa saya tuh sayang banget sama dia. Kalau saya udah yakin banget dia sayang sama saya. Kenapa? Dia mau sama saya waktu saya tinggal di pinggir Sungai Ciliwung, di rumah liar, kosnya rumah kontrakan, dia kos 120 ribu tahun 90, saya kosnya 10 ribu. Jadi kok sekarang ini kos-kosan misalnya 1,5 juta, saya 100 ribu, ya dapatnya pinggir sungai rumah liar. Saya tuh miskin, dalam keadaan seperti itu, dia mau sama saya. Maka saya nggak pernah ragu-ragu tentang cintanya. Maka kalau Anda pemuda-pemuda mau cari pacar, carilah waktu miskin. Jangan tunggu kaya baru cari pacar. Anda bingung. Dia mau sama saya atau duit saya. Gitu kan. Kalau sudah terlanjur kaya ya gak apa-apa lah. Jangan miskin juga ya. Tapi yang belum terlanjur kaya, carilah pacar sekarang. Gitu ya. Oke, balik lagi ke cerita ini. Jadi sejak kejadian itu, saya itu kan menikah 34 tahun. Dalam hubungan suami istri tentu ada naik turunnya. Tapi saya mau kasih tahu ya. Sejak kejadian itu, dia tuh makin sayang banget sama saya. Sampai saya tuh termenung dan tercenung loh. Bener-bener. Sambil termenung tercenung sama Tuhan saya bilang begini. Tuhan, cinta memang mahal. Tapi kadang kalau pas perjamuan begini saya tercenung juga sih. Cinta Tuhan itu luar biasa loh. Betapa mahalnya dia tebus kita. Dia mati di kayu salib, dia curahkan darahnya. Tapi waktu istri saya sadar betapa saya sama dia, kita pernikahannya makin mesra. Sebelumnya juga ada mesra. Waduh, kita nikah 34 tahun. Enggak, bahagianya luar biasa. Anak menikah usia 27 tahun, papa mama pernah berantem. Waktu dia bimbingan pranikah di gereja 8 sesi, tambah lagi 1 sesi sama kita. Nanya begitu, dia kenapa? Ya kita gak lihat aja papa mama berantem. Tuhan membawa pernikahan kita makin saling mencintai dengan peristiwa itu. Jadi kejadian itu mungkin Tuhan atau iblis bermaksud menghancurkan. Tapi Tuhan ubah jadi kebaikan. Tapi saya masih mikir juga. Uang itu kita sediakan untuk anak kuliah di NUS Singapura. Anak saya pergi ke Singapura kelas 3 SMP, Sek 3, Sek 4, Junior College. Nilainya bagus, maka dapat tawaran beasiswa NTU. Gratis. Tapi anak saya berkata, Mah, Pak, adik Bena kan juga beasiswa. Kalau aku misalnya nggak ngambil NTU, ngambil NUS sekolah bayar, gimana ya? Waktu itu kita sebenarnya bisnis juga lagi nggak bagus-bagus. Ada, tapi mikirnya ya oke lah nggak apa-apa. Kalau gitu beasiswa ditolak, toh punya duit 400 juta. Beasiswa ditolak, duitnya hilang. Nah loh, memang dengan kejadian itu saling mencintai. Tapi masalahnya cinta itu nggak bisa bayar tagihan. Ya kan? Anda coba jangan bayar listrik. Ya.
Nanti kalau tagihan PLN datang, ada ke kantor PLN ya, Bapak ya. Bilang, Pak, saya nggak bisa bayar listrik. Tapi kami saling mencintai. Nanti PLN bilang, Bapak nggak bayar, punya Bapak saya putus. Saya pakai apa dong Pak? Pakai lilin. Cinta itu nggak bisa bayar tagihan. Jadi kita juga nggak bilang sama anak kejadian hipnotis ini. Kita cuma bilang sama anak begini, kamu datang ke kampus, bilang minta bayarnya cicil kalau bisa 12 kali. Atau minimal 2 kali. Pak gimana Pak? Kan harus bayar, kalau bukan beasiswa paling enggak ya bayar 6 bulan. Katanya duitnya ada, kita udah tolak beasiswanya. Panjang ceritanya kalau ketemu dikasih tahu. Saya punya kongsi baik banget, luar biasa, lebih daripada adik saya. Kalau saya bilang ke kongsi saya, dan waktu itu pernah, aku membangun rumah, tanah sudah ada, butuhlah 3-4 M, oke, keluarkan. Nanti pas hitung-hitungan pembagian akhir tahun, baru hitung-hitungan, keluarin dulu. Tapi untuk anak beasiswa ini saya kagak bisa cerita. Kenapa? Kan ngobrol di kantor. Anak saya dapat beasiswa gitu ya. Ini mau diperpanjang nih gitu. Tapi kali ini karena nilainya bagus dia mau pilih nggak beasiswa gitu. Terus tiba-tiba pinjam duit. Kalau nggak punya duit ambil dong beasiswa, jangan ditolak dong. Saya nggak punya moral untuk pinjam. Dia akan kasih, jangankan 400. Mau 2 M pun saya bilang besok keluarin. Nggak pakai banyak ngomong. Kita kongsian dari tahun 90. Nggak pecah kongsi dan nggak nambah kongsi. Udah kayak kakak adik. Tapi terus terang saya nggak punya moral untuk pinjem. Kalau nggak punya duit, ya ambil dong beasiswanya. Gimana sih beasiswa ditolak, terus pinjam duit kan gitu kan nggak inilah. Jadi kita, aduh istri saya yang paling berdoa, kadang ngilangin duitnya kan. Jadi akhirnya anak menghadap ke NUS, bilang minta cicil. Waktu menghadap itulah dilihat datanya. Loh kamu kan seorang scholar yang dapat beasiswa. Nilaimu tuh bagus banget. Kamu harusnya diperpanjang. Oh iya NTU. Bukan di sini. Kamu kan sana juga bagus. Jurusannya banyak. Wah tapi saya suka NUS dengan segala penjelasannya. Ya, NUS tersanjung. Kalau dapat beasiswa ditolak itu nggak bisa dapat lagi. Kecuali dapat dari pihak lain. Misalnya dari Canggih, dari apa. Ini kan dari pemerintah. Tapi karena nilaimu terlalu bagus untuk diabaikan. Tunggu kami akan kasih kabar 2-3 minggu lagi. Singkat cerita 2-3 minggu lagi, ya dipanggil. Kamu dapat hak penuh, sekolah 4 tahun gratis. Tiap bulan $1.200 selama 4 tahun. Lalu saya, bagi tepuk tangan bagi Tuhan. Lalu saya mikir begini, kalau kemarin duitnya nggak hilang, waktunya bayar kita bayar dong. Bayar, ya kan? 400 juta ya, tahun depan 400 juta lagi, 4 tahun, 1,6 M. Asrama gratis tiap bulan $1.200 berarti sebulan 15 juta sebulan. Setahun. Jadi uang saku segala macam itu total beasiswa itu kalau dihitung kuliah 400 juta lalu uang saku 15 juta tiap bulan itu 600 juta tiap bulan, tiap tahun. Jadi 4 tahun 2,4 M. Kalau saya tidak hilang bayar 2,4 M. Tak bilang Tuhan kok pinter ya. Tuhan pinter ya. Kalau gak diizinkan hilang, kagak menghadap. Kagak ketahuan. Waktunya bayar. Saya cerita begini kan. Jemaat habis kebaktian bilang begini. Pak Jarod, bagusnya tuh gak hilang, tapi menghadap. Jangan serakah dong. Ya, kalau gak hilang kagak menghadap. Kan punya duit, waktunya bayar dong gitu ya. Itu saya betul-betul Roma 8:28 Tuhan izinkan terjadi. Tapi dari terjadi sampai di situ tuh berapa bulan. Nah itu kita kadang belum memahami nih. Aduh kenapa ya? Ada celah apa ya? Pasti ada celah lah. Kalau nggak ada celah pasti nggak mungkin Tuhan izinkan. Kan nggak bisa, penuh Roh Kudus ya mungkin lagi nggak penuh. Bener juga sih lagi nggak penuh kan. Saya ngobrol juga sama orang-orang yang ngerti soal hipnotis begitu. Iya Pak, Alkitab tuh berkata Pak, ucapan syukur, pujian itu perlindungan. Jadi kalau orang itu lagi marah, lagi kecewa saja, orang itu bisa hipno kita. Tapi hanya sampai jiwa, roh nggak akan. Nah, kehipno itu kan memang bagian dari jiwa. Oh begitu, emang sih lagi celah sih waktu itu istri habis marah sama anak, jengkel, kesel, tetap ada celahnya. Tapi di luar hal itu yang saya pahami adalah hidup ini kita akan berhadapan dengan banyak kejadian-kejadian yang tak terpahami, yang tidak diharapkan. Lalu kalau kita bisa memaknai kejadian,
kita mendapat hikmah, kita bersyukur dengan Tuhan. Kita tidak perlu melupakan masa lalu. Pak, gimana cara melupakan masa lalu, Pak? Ini peristiwanya traumatis banget. Kalau saya tidak akan melupakan, semua kejadian saya susun rapi menjadi perpustakaan kehidupan yang saya ingat. Bahkan setiap kejadian saya berikan label, saya berikan makna, saya berikan dia nilai-nilai hidup yang malah justru akan saya kenang. Karena begitu anak Daud Yosua makin kagum sama Tuhan. Saya senang banget lagu itu. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di setiap proses hidupku. Di titik terendahku kau angkat. Nanti boleh nyanyi lagi itu ya, habis firman Tuhan ya. Bisa ya BL singkatnya ya. Iya, itu benar-benar cara Tuhan tuh ajaib loh. Diizinkan, tapi begitu anak dapat, hebat ya Tuhan ini. Dapat 2,4 loh. Tapi kadang butuh waktu ya untuk, makanya waktu mengalami, jangan buru-buru nyalain Tuhan. Jangan buru-buru bertanya sama Tuhan. Jangan bertanya dalam arti mempertanyakan keadilan Tuhan. Tunggu, kadang butuh waktu untuk kita memahami kejadian. Sampai begitu kita ngerti, Tuhan luar biasa. Luar biasa. Tuhan izinkan, makanya Alkitab tidak mungkin salah. Alkitab berkata apa? Saya baca ulang Roma 8:28. Saya baca ulang Roma 8:28. Ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga yang dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Lewat kejadian-kejadian yang kita pahami dan kita memberi makna terhadap peristiwa-peristiwa yang kita alami, maka kita makin penuh dengan makna, nilai, value. Kita makin dekat sama Tuhan. Kita makin bersyukur dengan apa yang terjadi.